Bisakah Ustazah jelaskan lebih rinci lagi bagaimana sebenarnya realitas dari remaja kita hari ini? Mhm. Realitas perilaku seksual mereka gitu ya, Iya, Ustaz. pergaulan mereka begitu ya Bu Lilis ya. Hmm. Ya, kalau kemudian kita mau sampaikan dalam satu kalimat gitu, kita bisa bilang bahwa di Indonesia ini kita sedang mengalami darurat perilaku seks bebas pada generasi ya, pada, remaja atau kemudian pada generasi muda kita. Kita katakan ini, sudah pada tahapan darurat perilaku seks bebas atau kalau mau langsung strict kita bilang darurat perzinahan gitu. Itu karena Hmm. memang kita temukan data itu dari tahun ke tahun, itu jumlahnya memang semakin naik, nggak pernah turun gitu kan ya. Dan Hmm. kemudian juga trennya pelaku seks bebas itu semakin ke sini, itu semakin turun usianya. Jadi, kalau kalau 10 tahunan yang lalu itu tertinggi, itu kita kita baru apa namanya, kita mendapatkan data bahwa pertama kali angka tertinggi memulai memulai perilaku perzinahan itu kalau pada laki-laki di usia berapa? 20 tahun. Nah, kalau sekarang itu sudah mulai yang namanya memulai aktivitas perzinahan itu hingga ada di usia SD sudah ada. Bahkan SD pun kemudian sudah ada yang mulai hamil, sudah Hmm. banyak yang kemudian terkena beberapa penyakit menular seksual. Lah itu menunjukkan bahwa memang ini sesuatu yang cukup urgent gitu ya. Jadi dari sisi angka selalu naik, dari sisi pelaku ternyata itu semakin lebih awal generasi itu mengenal perilaku seks bebas ini atau perzinahan ini. Dan kemudian kalau kita lihat, secara kasat mata yang namanya rasa malu, kalau dulu orang menikah karena kecelakaan atau hamil sebelumnya, itu kan malu, masih memandang itu satu aib gitu kan ya. Tapi kalau kemudian hari ini, kalau kemudian kita mengikuti sosmed, di mana sosmed itu kan langsung user itu ya, langsung masyarakatnya langsung. Kita bisa Hmm. menemukan bahwa mereka-mereka yang kemudian menjadi pelaku dari perzinahan, bahkan sebelum dia menikah misalkan gini ya, ada dikenal istilah jatah mantan itu kan ya, anak-anak muda Hmm. menyebutnya sebagai jatah mantan. Jelas-jelas dia besok mau menikah dengan calon suaminya. Tetapi sebelum dia menikah, maka dia kemudian menemui mantannya atau mantan pacarnya untuk memberikan jatah mantan. Nah, itu ada kebiasaan jatah mantan, ada kayak begitu. Ada kemudian juga hamil, jelas itu karena sebuah perzinahan, itu pun kemudian tidak dengan malu-malu. Dia itu mempostingnya, membuat sebuah semacam pengumuman, semacam sebuah apa syiar ya, publikasi seolah-olah aktivitas perzinahan, bergonta-ganti pasangan, sampai kemudian hamil dan seterusnya itu sesuatu yang kayak prestasi gitu ya. Karena kemudian itu dijadikan sebagai sebuah konten yang mereka berharap orang lain malah mengetahuinya. Ini kan sesuatu yang luar biasa gitu. Luar biasa dalam arti rusaknya ya, bukan luar biasa kebaikannya gitu. Ya, Kemudian dari sisi sebaran perilaku, perilaku seks pranikah remaja di Indonesia, itu kalau kemudian kita buka petanya, saya pernah membuka itu di jurnal Kesmas Jambi, volume 5 tahun 2021 bulan September. Di situ kalau kemudian dibuka peta itu, maka tidak ada, hampir bisa dibilang tidak ada, satu provinsi, satu kota ya, atau daerah gitu, yang itu tidak ada perilaku seks pranikah remajanya di situ. Hari ini kalau kita bicara dunia digital itu nggak pakai lihat kota atau desa gitu. Mau desa asalkan kemudian di sana ada gadget, di sana ada jaringan internet, ada televisi masuk, ada HP di tangan mereka, maka mereka juga bisa mengakses apapun yang kemudian kita bisa lihat itu menjadi musir atau perangsang bangkitan naluri seksual mereka. Kemudian kalau kita zoom lebih lanjut lagi, gimana sih, perilaku seks bebas yang dimaksudkan itu? Hari ini kemudian tidak hanya misalkan heteroseksual gitu ya, laki perempuan, perempuan laki, tetapi kemudian juga meliputi di sana itu perilaku-perilaku seksual sesama jenis. Hmm. Dengan berbagai macam penyimpangan yang lain juga macam-macam gitu ya. Itu juga semakin banyak gitu. Jadi kalau kita bicara seks bebas itu sebenarnya tidak hanya perzinahan. Ada mereka melakukan pedofilia, ya kan? Mereka melakukan sodomi, mereka melakukan perkosaan, mereka atau melakukannya suka sama suka, mereka menjual apa menjadikannya sebagai sebuah transaksi gitu ya. Itu kita menemukan itu bahkan mereka mempromosikan layanan transaksi jual dirinya itu di sosmed gitu hari ini itu. Hmm. Jadi benar-benar ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian dari sisi tempatnya, tempat mereka melakukan aktivitas perzinahan itu mulai dari di lokasi kampus
kemudian di kos atau kontrakan, di tempat hiburan. Tempat hiburan itu seperti kayak pantai, kayak bioskop gitu ya. Di rumah maupun di kafe, kantor gitu ya. Di mobil juga ada ternyata. Jadi di sini Masya Allah. Jadi memang semakin ke sini kalau kemudian kita bilang itu juga sudah menunjukkan intensitas yang semakin parah kan gitu kan. Semakin parah itu juga menunjukkan kedaruratan. Tetapi kalau mau kita tambah lagi supaya tergambar betapa parahnya itu, setelah mereka melakukan free sex tadi atau aktivitas seksual bebas tadi, itu kan kemudian tidak berhenti. Tidak berhenti sampai di situ dampaknya itu. Ada dari mereka kemudian hamil, terjadilah yang namanya KTD, kehamilan tidak diinginkan. Kalau kemudian itu tidak diinginkan, maka mereka akan menginginkan untuk mengaborsinya. Ketika kemudian mereka mengaborsi, berarti mereka melakukan sebuah keharaman lain, kan itu kan ya. Secara medis, kalau kemudian aborsi itu bukan aborsi dengan indikasi medis, kan nggak diterima. Yang itu kemudian membuat mereka masuk ke dalam layanan pemberian aborsi yang tidak aman. Ada kali yang kemudian mereka di situ mengalami perdarahan, ada kali yang kemudian akhirnya ada robekan, bahkan sampai bisa jadi kehilangan tidak sekedar rusak apa namanya organ reproduksinya, juga bisa kehilangan nyawa. Itu kehamilan tidak diinginkan. Ada juga yang kemudian nggak hamil, tetapi nggak selamat dari sisi mereka tertular penyakit menular seksual. Sehingga kemudian kita melihat ada anak-anak sekolah yang sudah harus menjadi pesakitan karena mereka mengalami sifilis, mereka mengalami infeksi HIV, sudah AIDS, ya, akhirnya seumur hidup jadi orang dengan HIV AIDS. Ketika kemudian melahirkan anak-anaknya akhirnya juga menimbulkan sebuah persoalan yang itu lebih bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Jadi itulah kemudian kalau kita bilang sebelum ada PP ini, situasi yang sedang kita hadapi hari ini tentang bagaimana perilaku seksual generasi muda kita, itu adalah darurat. Sudah darurat levelnya, alarmnya itu. Kalau dalam pandangan Islam, ketika ada kemaksiatan, zina, atau riba, itu merajalela. Kalau sebuah hadis kan mengatakan, maka ini seolah-olah penduduk negeri itu menghalalkan azab Allah atas diri mereka. Jadi itu sudah sebuah ancaman yang luar biasa. Kita bukan pelakunya sekalipun. Kalau kemudian perilaku seks bebas, yaitu perzinahan semacam ini itu kita biarkan, kita juga termasuk yang akan merasakan dan mendapatkan azab yang diberikan oleh Allah. Gitu.